Halo guys, selamat datang di Abang is asking. Akhirnya kita kumpul, tapi tenang. Sebelum ini kita udah cuci tangan dan kita pakai masker juga di video. Walaupun duduknya agak berdempet-dempetan, tapi kami semua non reaktif. Oke, Kita udah tes ya Zri ya. Oke, jadi di episode ini kita mau ngebahas tentang maba seri buat maba tercinta di filsafat. Namanya maba starter pack atau maba 101 untuk mahasiswa filsafat. Jadi yang pertama itu kita mau ngomongin apa sih, tentang apa? Kita bakal ngomongin tentang hal apa yang perlu dipersiapkan ketika kita diterima, asik. Kitanya kayak abis pengumuman terus. Ini. Iya, abis pengumuman terus wah dapet filsafat, apa sih yang harus kita persiapkan? Ya, dan berhubung juga kan lagi PJJ ini pasti. Yap. Oh bener banget. Jadi nggak akan bisa ketemu langsung kan sama Mbak Abungnya. Jadi kita mau buat ini supaya ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Iya. kalian ya. Oke, pertanyaan pertama, silakan. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita diterima sebagai mahasiswa filsafat khususnya ya? Nah, hal yang perlu dipersiapin ini dari ini dulu dong, administrasi ya pasti. Ya. Itu penting banget kan, kalau udah keterima di suatu universitas. Nah, di sini kita khususin ke filsafat ya. Udah pasti kalian harus cari informasi melalui akun-akun yang berkaitan dengan universitas kalian. Pertama dari akun yang terbesar dulu, misalnya dari akun UI-nya dulu gitu, Universitas Indonesia, misalnya Akesma UI. Nah, abis itu dari Akesma UI bakal diarahin nih ke setiap fakultas. Jadi misalnya kalian masuk filsafat nih, filsafat itu ada di fakultas apa? FIB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, berarti kalian harus follow atau misalnya terus cari tahu di akunnya Akesma FIB UI. Nah, karena kalian maba filsafat nih dari Akesma UI ini, kalian harus ke Komafil. Komafil itu apa? Apa ya Zri? Komunitas mahasiswa filsafat UI. Komunitas mahasiswa filsafat UI. Jadi abis dari Jokes Akesma gue tahu ya, itu jokes doang. Iya, jadi dari Akesma FIB UI langsung kalian harus cari tahu juga ke Komafil UI-nya gitu. Jadi penting banget Bung untuk akun-akun. Mungkin kalian ada yang tahu lagi akun apa gini, yang ntar dulu gue penting. tanya dulu deh, Akesma tuh apa deh? Akesma tuh semacam akun yang membantu para maba khususnya. Jadi kayak lebih ke kemahasiswaan. Oh, Panjangannya itu Panjangannya- advokasi kejutaan mahasiswa. Nah, ini oke. kepanjangan. Berarti kayak gue ada pertanyaan tentang misalnya harus matkul apa yang diambil, atau mungkin pembayaran gitu kan? Iya. Iya, itu bisa ke Itu bisa Akesma Akesma. semua ya, jadinya kayak info-infonya. Ya, dan jangan lupa kalian harus baca buku panduan. Buku panduan biasanya tuh kalau misalnya selain akun kalian pasti bakal dikasih buku panduan di setiap fakultasnya, dan itu harus dibaca. Di situ ada keterangan tentang pembayaran, kemudian SKS, kemudian apa mata kuliah yang perlu diambil kayak gitu. Dan juga kalau gue nggak tahu sih ini udah dimulai sebelumnya, sekarang kan Agustus kan. Yap. Kalau misal kalian ikutin akun-akun ini, nanti juga pasti ada info-info buat kalian ikutin prosedur gimana sih masuk UI itu, kayak prosesnya. Yap. Kayak ikut event apa aja dan apa aja yang harus dibuat gitu-gitu sih. Kalau misalnya kalian belum tahu itu, makanya ikutin akun tersebut, karena nanti info-info itu akan kalian dapetin secara gampang banget gitu. Benar banget. Ya gak sih? Oh ya, terus bedanya apa deh sama Akesma Komafil itu yang di filsafat sama Akesma FIB misalnya ya, apa di fakultas? Kalau fakultas itu udah pasti mencakup semua jurusan. Jadi itu udah pusatnya ada di FIB sendiri. Nah, ini kebetulan anggota BEM ya? Ya, BEM FIB. FIB. Jadi kalau misalnya kalian perlu lebih lanjut tuh, mungkin lo bisa jelasin dikit BEM FIB UI kayak gimana, termasuk di Akesmanya. Yang lo tahu selama lo ada di lingkungan BEM kemarin. Iya. Kalau BEM kan ngurusnya kan ya itu kan banyak tentang kayak prodi, impian kode kan kalau Komafil tuh kan. Terus itu juga banyak departemen sama banyak namanya sama biro gitu kan. Kalau Akesma ini namanya departemen, dia tuh ngurus buat kayak mahasiswa itu gimana, mahasiswa baru apa aja yang harus dilakuin dari juga misalkan untuk UKT kita pembayarannya gimana, itu juga dulu sama Akesma ini. Termasuk mau ngajuin berapa biayanya, kita bisa lewat Akesma. Oh bisa. Terus kalau kita nggak tahu nih kita maba bingung mau ngapain tuh chat Akesma. Gitu. Biasanya nih buat kalian yang mau cicilan atau gimana buat pembayaran, itu pasti dari Akesma semua infonya kan? Iya, jadi Akesma. Nah itu jadi harus ikutin akunnya.
Kayaknya aku udah cukup deh. Yang kedua itu kita bakal ngebahas tentang apa nih, akademik. Iya dong, penting banget. Kan kita udah terima nih di Maba Filsafat gitu kan. Kita apa aja harus lakuin gitu. Apa yang harus kita persiapkan ketika kita jadi maba filsafat ya? Pertama pasti kalau misalnya kalian bingung apa itu filsafat, sebenarnya kan dari awal kalian daftar mungkin ada yang bingung kali ya. Pengalaman gue tuh bingung banget waktu masuk filsafat. Sebelumnya apa sih filsafat itu? Nah kalian gak usah terlalu takut banget, jadi bisa cari infonya dulu di internet guys, atau kalian bisa nonton misalnya YouTube yang berkaitan dengan filsafat. Gak usah yang susah dulu kan ya, kalau misalnya kalian punya rekomendasi Being ya? asking gitu. Abah ya, Being Asking itu aduh keren banget. Coba ya channel ini. Ada Iya, juga keren banget. Terus kalau misalnya kalian tertarik sama pembahasan filsafat, sama seminar filsafat lebih tepatnya ada Shola ID, itu di IG, Iya. dia ada. Shola Kalau kalian mau cari namanya, agak bingung tulisannya, nanti kami tulis di deskripsi Yap. namanya apa nih, tentang Shola ID. Terus juga gimana tentang buku-buku filsafat nih? Kan buku-buku filsafat tadi kan dari website. Dari website, Cuman pasti kan ada juga iya. yang mungkin pengen ngeliat buku Iya gitu. dong, perlu dong. Perlu juga kan ada juga. Mungkin Kira- kalau Ya kira-kira gimana nih? Apa lu harus baca bukunya Kant gitu misalnya, Critique of Reason atau Marx Iya gitu? dong. aduh, itu berat banget ya langsung ke buku. Nah jangan langsung ke buku yang berat-berat. Mungkin kalau misalnya kalian suka banget sama sastra, kalian bisa banget baca novel Oh iya, sastra betul, dulu. betul. Baca novel kayak misalnya Dunia Sophie, pasti udah pada tahu kan apa iya, itu iya, iya. novel Dunia Sophie. Terus Dunia Ana, pokoknya novel-novel Jostein Gardner tuh bagus banget loh. Terus juga buku yang masih pengantar ilmu filsafat itu banyak kok bukunya. Dari Bagus. Stephen Law sama satu lagi siapa? Nigel Warburton. Nigel Nigel Warburton, Warburton. itu buku-bukunya bagus, namanya Philosophy Basic kalau dari Nigel Warburton. Sama ada juga komik filsafat kalau nggak salah. Oh iya. Ada. Kalau misalnya kalian mau banget baca bukunya itu, kalian bisa cari di Litgensis itu yang gratis kalau misalnya kalian mau download ya. Di Litgensis. Ya, Litgensis itu banyak buku-buku filsafat yang masih pengantar. Jadi jangan langsung baca yang berat-berat. Oke, nanti itu link kan? Iya, nanti nanti linknya kita ada di ada. deskripsi juga ya. Terus apalagi tuh buku udah, website udah, YouTube tadi udah kan? Buku panduan perkuliahan tadi udah. Udah. Panduan perkuliahan itu termasuk ketika kalian jadi maba, dan kalau misalnya kalian butuh keterangan untuk matkul apa sih yang perlu diambil gitu. Kadang kan kita bingung ya, kalau jadi maba tuh gue kayak ngapain ya, apa yang harus gue ambil, Iya. terus gue lakuin Betul-betul, gitu. itu penting banget sih menurut gue. Kalian harus pahamin dari sekarang, mumpung kalian maba, bikin planning tentang perkuliahan kalian nanti gitu. Iya. Kalian mau ngambil apa aja, dan kalian mau ngambil, nanti kan pesawat ada peminatan juga. Jangan lupa pikirkan peminatan peminatan. dari semester 1 sih kalau bisa. Iya, semester Kenapa 2 itu lah. peminatannya? Ada apa aja? Peminataannya secara garis luas itu ada aksiologi, itu ngebahas, ini general banget ya, kita ngebahas nilai-nilai, intinya estetika juga. Ada ontologi, itu membahas tentang realita dan esensi dari realita ya, esensi dari realita kan. Terus juga ada epistemologi, itu membahas tentang pengetahuan, gimana lu dapet pengetahuan dan apa sih itu pengetahuan itu sendiri. Itu secara general banget, tapi kalau detail kalian bisa baca nanti di buku panduan di sini, nanti Itu itu ada ada. dijelaskan. Kira-kira habis itu secara garis besar itu kan teknisnya ya. Yap. Nah bagi kalian nih yang misalnya udah keterima jadi maba filsafat, mungkin kalian punya stereotip nih, pemikiran tentang filsafat tuh kayak gimana sih nanti belajar, atau enggak murid-muridnya bener. gimana kayak Stigma-stigma apa yang bakal kalian dengar ya gitu kan. mahasiswanya gimana sih nanti itu gitu kan. Apalagi kan belum ketemu satu sama lain kan nanti. Mungkin ada yang mungkin mikir kayak anak-anak kan mungkin pada genius semua gitu ya, pintar semua. Pintar ya, Kritis kayak- banget gitu pokoknya kan, kayak filsuf lah. Ya filsuf banget ya, udah baca semua buku tentang filsuf lah pokoknya. Atau mungkin kalian bakal mikir, oh pasti anak-anaknya berpikirannya bebas, Wah, liberal banget ya. liberal, atau mungkin nggak ada jangkara pemikirannya mana aja gitu kan. Atau mungkin juga kalian akan mikir, pasti pelajaran di filsafatnya nggak praktis, Iya, maksudnya Teori doang gitu, aja mungkin malah ngafal. Jangan-jangan kalian mikir kita ngafal ya. ngawang-ngawang doang takutnya Ngawang, nanti. abstrak nggak jelas gitu kan, absurd. Ya jadi sebenarnya gimana sih guys realitanya tuh menurut lu gimana tuh? Sebenarnya buat gua nggak kayak gitu sih bro. Sebenarnya kayak mereka bilang kayak semua itu kayak apa? Semua udah pada jago semuanya gitu. Padahal nggak, itu kan relatif gitu. Betul, kan. betul. Kan pengetahuan orang beda-beda gitu kan. Ada juga yang baru tahu filsafat setelah dia keterima gitu. Belum itu kayak semua udah baca buku Karl Marx langsung gitu. Karl Marx udah baca bukunya gitu. Tapi
ya semua kan masih belajar di awal, jadi kita kan mahasiswa kan, jadi iya, bukan profesor kan. Ya, itu juga. Dan di sini kita mungkin bukan ngomongin tentang kemampuan kalian ya. Kita bukan ngomongin tentang lu pinter atau enggak, tapi lebih tepatnya ke pengetahuan kalian. Tenang aja, nggak semua mahasiswa di filsafat itu tahu tentang apa itu filsafat, teori filsafat dan gimana. Contohnya gue nggak tahu sama sekali filsafat pas masuk. Sama. Filsafat yang gue tahu cuma dari School of Life, itu channel YouTube dari dari apa London apa gitu ya, yang ngebahas tentang filsafat pokoknya secara ringan. Itu doang yang gue tahu. Gue nggak pernah baca Karl Marx, gue nggak tahu siapa itu Kant, nggak tahu apa-apa. Dan gue itu nervous banget, makanya gue di sini mau ngasih tahu kalian nggak kayak gitu juga kok. Banyak juga orang yang mahasiswa filsafat, maba-mabanya yang belum tahu juga tentang pengetahuan filsafat. Bukan berarti kalian itu nggak pinter ya. Tenang aja, kalian bisa baca-baca, kalian bisa diskusi, dan itu nanti malah siapa tahu kalian lebih jago nanti di bidang itu ya. Jadi jangan takut. Ada suara. Oke, ya, yang kedua berpikirannya bebas. Apa nih pendapat lu sih kira-kira? Pemikiran bebas. Pemikiran bebas tuh kalau maksudnya kalau direduksi maksudnya gimana nih? Pemikiran bebas yang nggak jelas, absurd, ngawang atau? Nah, mungkin gini. Kalau kalian cek posting apa di IG, ada tuh yang ngebahas tentang filsafat dan ateisme. Oh, jadi kesannya. Mungkin kesannya kalau masuk filsafat gini ya, soalnya ini true story banyak banget. Maba filsafat yang kalau pertama kali masuk filsafat ditanyain jurusan apa, bilangnya filsafat, pasti dibilang ateis ya, atau kan masih percaya Tuhan ya, atau kan hati-hati kuat imannya ya. Karena kayaknya ada konsepsi kalau misalnya orang filsafat tuh liar banget pemikirannya gitu, Iya, kayak bebas banget. kesannya ya. Tapi apa kayak gitu gitu? Menurut gue enggak kayak gitu sih. Filsafat itu nggak mementingkan lo tuh ateis, teis atau agnostik gitu. Tapi yang penting adalah argumen lo. Betul banget. Iya kan? Jadi sebenarnya anggap aja filsafat tuh kayak toolbox. Ini gue minjem perkataannya senior kita nih. Jadi filsafat tuh kayak toolbox, dalam artian kalian bisa aplikasikan itu kemana aja. Memang sih dalam definisi itu bebas ya dalam tanda kutip, tapi bukan berarti itu membuat kalian nggak punya jalur gitu. Bukan berarti kalian nggak Sembarangan ngomongnya ya. Bukan berarti sembarangan, justru kalian harus mempertanggungjawabkan semua perkataan yang kalian utarakan. Itu sih, kalian harus bisa tanggung jawab atas itu. Jadi ya mungkin berpikir bebas tuh bukan berarti kalian liar ya, tapi lebih tepatnya kalian bebas untuk memilih apapun yang kalian mau, asal bisa kalian bertanggungjawabkan. Itu sih. Dan yang terakhir, nggak praktis. Aduh, Siapa tuh nggak oh praktis? my god. Yang katanya cuma belajar teori terus ngafal. Filsafat tuh nggak ngafal ya, sorry Betul. banget. Kita tuh nggak ngafal, misalnya Aristoteles lahirnya di Stagira tahun segini. Enggak. Yang yang dipermasalahkan tuh bukan tentang hafalannya, tapi tentang pemikirannya. Kayak Aristoteles sama Plato kok bisa bertentangan sih? Kenapa sih gitu? Itu loh yang kita cari gitu loh. Jadi bukan semata-mata terus nggak praktis dong, kita kan ngajarin pemikiran enggak gitu. Justru Jadi, itu iya, praktis betul banget banget. kalau kita Kayak gini. aplikasikan. Ini kalian kan mikir ya, ngapain sih filsafat pelajarin Thales? Yang ngomong iya. kalau semua Materi itu dari materi itu dari air gitu, universe itu dari air. Itu kan salah banget kan? Iya, nggak make sekarang. sense. Tapi di sini bukan air yang mau kita bahas, tapi kenapa sih si Thales yang hidupnya abad-abad lalu itu bisa berpikir seperti itu loh. Ya. Gitu loh, kayak dia bisa ngelihat realita dan dia bisa ngambil kesimpulan kalau semuanya air. Jadi gimana proses pikirnya? Dan itu kalau kalian terapkan ke otak, ya bisa pikiran kalian, itu sama aja kayak kalian senam pikiran kalau katanya dosen di filsafat, senam pikiran, di mana kalian itu melatih pemikiran kalian supaya lebih kritis dan lebih tajam. Iya. Dan tentu kita nggak ngedinai kalau misalnya emang ada yang teoritis, filsafat itu pasti ada yang teoritis, dan mungkin ada yang kesannya ngawang-ngawang kesannya. Tapi bukan berarti itu nggak praktis. Bahkan metafisika yang sering dibilang itu ilmu gaib. Itu Itu bukan ilmu gaib ya, by the way, itu bukan ilmu gaib. Kalau kalian mau tahu metafisika itu apa, ada di post 3 abad. Lihat dulu itu. Cuma itu aja kita bisa praktikkan ya. Kayak tentang gimana sih tentang membahas tentang waktu, persepsi, identitas diri lu. Dan favorit gua eksistensialisme gitu. Gimana lo bisa ya memahami kehidupan kalian gitu, memahami diri kalian, gimana sih kalian bisa memilih dan dengan bijak gitu dengan kehidupan kalian tanpa banget ya buatnya masalah hari. Oh ya pasti. Lagi kayak misalnya kalian suka nih BEM ya kan. Nah ini nih bagus juga nih menerapkan teori-teori filsafat untuk masa depan umat. Iya kan Gus, kayak lo tuh keren banget nih, dia ketua Kastrat X maksudnya X
BEM FIB UI, tapi dia juga menerapkan teori-teori filsafat kayak misalnya apa Gus? Teori keadilan gitu. Nah, teori keadilan. Ya, buat itu kan tentang apa sih yang adil gitu, apakah semua harus sama rata gitu, apakah harus seperti itu sebenarnya ya apa, banyak banget. Jadi itu sih guys, bukan gini ya, bukan masalah istilah praktis, itu semua masalah penerapan kalian sama filsafat nanti. Kalau kalian mau menerapkan yang lebih ke akar-akarnya filsafat, iya mungkin ke sana nggak praktis gitu kan. Tapi kalau kalian mau yang problematika yang sekarang yang kekinian juga bisa dipraktikkan kok. Jadi itu gak usah takut gitu. Kalian bukannya belajar cuman teori dan macam-macam, kalian juga belajar tentang metode filsafat. Jadi tenang aja. Nah, Nggak usah takut ya. itu yang perlu dipersiapkan sih lebih tepatnya ke teknisnya tadi ya. Kalau ini tuh lebih ke saran kita tentang mungkin ya pandangan kalian, stereotip kalian saat masuk filsafat tuh kayak gimana sih. Jadi nggak usah takut, nggak usah minder. Kalau misalnya kalian mikir semuanya tuh udah pada pintar atau semuanya udah pada ngerti semua, nggak usah minder. Dan nggak usah takut kalau kalian nggak bisa kerja nantinya atau nggak bisa berpikir praktis atau gimana, karena nggak kayak gitu kok. Dan kira-kira di episode 1 ini itu aja yang mau kita bahas. Nanti episode 2 nya kita membahas Tips and tricks. tips and tricks Penting banget sih. Jadi mahasiswa Iya, apa? Filsafat. Jadi Kalau kalian punya pertanyaan juga jangan lupa. oh iya, tulis di kalau ada komentar. pertanyaan boleh banget di komen aja pertanyaan, nanti kita bakal jawab. Kira-kira itu aja sih dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Tadi kita udah bahas tentang administrasi, tentang apa aja yang harus di follow akunnya, tentang juga akademis juga kayak referensi buku, website, Abing Asking, dan juga Stigmanya juga. stigma dan stereotip juga realita tuh kayak gimana sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini membantu, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Iya. Dan juga check out our IG sama Spotify kita. Kita ada podcast tentang sejarah filsafat Yunani kuno. Iya. Jadi kalian bisa belajar duluan tuh. Wah, Iya, mantap banget gitu. sebelum mau kuliah kan. Iya kan? Tahuan, Kita ya udah kan? tahu duluan. Oke. Keren. Jadi sekian dari Aba. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.